Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa semoga pandemi ini segera berakhir, diangkat oleh Allah, dan kita bisa belajar di sekolah seperti tahun-tahun sebelumnya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bahasa Arab pertemuan kedua, bab kedua. Judulnya fil hadiqati, di kebun, sama seperti pertemuan yang pertama. Akan tetapi pembahasan pada pertemuan kali ini yaitu melanjutkan dari pertemuan yang pertama. Apa saja pembahasannya pada pertemuan kali ini? Pembahasannya yang pertama adalah at-taraqib, yang kedua adalah at-tamrinat. Sebelum kita mulai, kalian persiapkan terlebih dahulu buku tulisnya, alat tulisnya, dan buku paketnya. Setelah siap, silahkan kalian buka halaman 20. Oke. Sudah dibuka halaman 20? Kalau sudah dibuka, mari kita bersama-sama membaca terlebih dahulu basmalah. Baca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Di halaman 20 itu ada at-taraqib. Artinya gramatika bahasa Arabnya. Apa saja itu komponennya? Yaitu ada isim isyarah, ada ismu, al-ismu, dan as-sifat. Isim isyarah itu kata tunjuk, al-ismu itu kata benda atau nama, as-sifat adalah kata sifat. Kita pelajari lagi isim isyarah. Apa sih isim isyarah itu? Isim isyarah adalah kata tunjuk yang memiliki arti ini dan itu. Hadza, hadihi, dzalika, tilka. Ya, artinya hada, hadihi ini, dzalika, tilka itu. Isim isyarah dalam bahasa Arab dibagi menjadi dua, yaitu muzakkar dan muannas. Yang muzakkar, isim isyarah muzakkar digunakan untuk kata berjenis laki-laki, itu muzakkar. Kalau isim isyarah muannas digunakan untuk kata berjenis perempuan. Isim isyarah yang muzakkar hada dan dzalika. Kalau isim isyarah muannas hadihi dan tilka. Contohnya hadza kitabun. Kitabun tidak ada tunnya, jadi harus pakai hadza. Atau dzalika kitabun. Kalau yang isim isyarah yang muannas harus dengan tun. Hadihi suratun, tilka suratun. Nah, ini sudah dipelajari pada pertemuan yang pertama. Kalau belum paham, bisa kalian lihat lagi di video yang pertama. Itu gampang sekali ini. Nah, sekarang kata sifat. Maksudnya adalah kata sifat dari benda sebelumnya. Contoh dari kata sifat itu yang pertama. Nah, ini kata sifat untuk yang muannas atau mudzakkar. Kalau yang muannas ada tunnya. Jamilatun, itu indah. Wasi'atun, luas. Kalau yang muannas ada tunnya juga. Kalau yang mudzakkar tidak ada tunnya. Jadidun, baru. Tawilun, panjang. Kalau ada tunnya itu yang muannas, kalau tidak ada tunnya itu mudzakkar. Muannas itu artinya perempuan ya. Kalau mudzakkar artinya laki-laki. Ingat, kata sifat itu apa? Adalah kata sifat dari benda sebelumnya. Mensifati benda
sebelumnya. Biar lebih paham, Bapak kasih contoh. Contohnya seperti ini, lihat nih. Nah, apabila katanya berjenis muzakkar atau laki-laki, maka kata sifatnya berjenis muzakkar. Ulangi ya. Apabila kata bendanya itu berjenis muzakkar atau laki-laki, maka kata sifatnya berjenis muzakkar. Contoh. Nah, ini. Dzalika kitabun jadidun. Itu kitab baru. Kitab itu baru. Dzalika itu apa? Isim isyarah. Dzalika itu isim isyarah yang digunakan untuk laki-laki atau tidak ada tunya. Kitabun ada tunya apa tidak? Tidak, itu isim atau kata benda. Dzalika kitabun. Tidak boleh kalian mengatakan tilka kitabun, itu tak boleh. Yang boleh dzalika kitabun. Sekarang sifatnya. Nah, isim sifatnya. Jadidun. Jadidun itu artinya baru. Jadi kitabun ini disifati oleh jadidun. Kata sifatnya adalah jadidun. Kitab itu baru. Jadi kalau kitabun gak ada tunnya, berarti jadidun tidak boleh ditambah tun. Kalau kitabunnya berbentuk mudzakkar atau laki-laki atau tidak ada tunnya, maka jadidunnya tidak boleh ada tunnya. Kitab itu baru. Nah, jadidun ini adalah sifat dari kitabun, mensifati dari kata bendanya. Gitu ya. Paham ya? Kitab itu baru. Jadi baru itu sifat, kitabun itu isim, dzalika itu isim isyarah. Nah, itu contoh yang mudzakkar. Kalau contoh yang muannas, nah, apabila katanya berjenis muannas atau perempuan, maka kata sifatnya berjenis muannas. Nah, ini contoh lagi ya. Nah, ini lagi. Tilka syajaratun kabiratun. Tilka itu isim isyarah. Untuk laki-laki apa perempuan? Untuk perempuan. Kalau laki-lakinya dzalika. Syajaratun ada tunnya itu. Jadi tak boleh kalian mengatakan dzalika syajaratun. Itu tak boleh. Yang boleh tilka syajaratun. Nah, karena ada tunnya. Lantas yang mensifatinya kabiratun. Nah, sifatnya adalah kabiratun, besar. Pohon itu besar, pohonnya besar. Jadi pohon itu disifati oleh kabiratun, besar artinya. Pohon itu besar. Nah, jadi tilka itu adalah isim isyarah, syajaratun adalah isimnya atau kata bendanya, kabiratun adalah sifatnya. Ingat, kalau syajaratun itu berjenis perempuan, maka kabiratun itu harus berjenis perempuan. Tidak boleh kalian mengatakan tilka syajaratun kabirun. Itu tak boleh. Yang boleh tilka syajaratun kabiratun. Kalau syajaratun ada tunnya, berarti sifatnya harus ada tunnya. Jadi kabiratun. Pohon itu besar. Nah, jadi sifatnya itu harus sama dengan bendanya. Kalau bendanya berbentuk muannas, maka sifatnya harus berbentuk muannas. Kalau bendanya itu berbentuk muzakkar, maka sifatnya berbentuk muzakkar. Fahimtum? Fahimna insyaallah. Semoga kalian paham. Nih biar lebih paham lagi, Bapak kasih contoh. Ya, contoh yang mudzakkar. Hadza qalamun tawilun. Ini pena yang panjang. Nah, ini kan tawilun tidak ada tunnya. Kenapa? Karena qalamun tidak ada tunnya. Hadza itu untuk laki-laki. Tak boleh kalian mengatakan hadihi qalamun. Tak boleh. Yang boleh hadza qalamun tawilun. Dzalika qalamun tawilun. Yang muannas hadihi kurrasatun jadi datun.
Ini buku tulis yang baru atau ini buku tulis baru. Jadi hadihi itu isim isyarah, kurrosatun itu isim atau kata benda, jadidatun adalah sifat dari kurrosatun. Bukunya baru, yang disifati itu bukunya. Bukunya baru. Ini buku tulis yang baru. Jadidatun kalau ada tunnya tun. Tilka itu kan untuk perempuan juga, kurrosatun untuk perempuan. Jadi datun untuk perempuan. Tun ada tunnya semua. Ya, paham ya? Kalau yang mudzakkar, kalau isimnya atau kata bendanya itu mudzakkar, maka kata sifatnya atau isim sifatnya harus mudzakkar. Kalau yang muannas begitu juga. Kalau kata bendanya itu muannas atau perempuan, maka sifatnya pun juga harus perempuan. Hadihi kurrasatun jadi datun. Jadi kalian tidak boleh mengatakan hadihi kurrasatun jadidun. Itu tak boleh. Harus sama, kalau ada tunnya, sifatnya harus ada tunnya. Paham ya? Mudah-mudahan paham. Amin. Allahumma amin. Paham? Kalau tidak paham diulang-ulang video ini, insya Allah kalian akan paham. Selanjutnya at-tamrinat. Di at-tamrinat itu anak-anakku sekalian, kita kerjakan bersama-sama. Oke, siapkan buku paketnya, kita kerjakan bersama-sama. Halaman 21. Pilihlah jawaban yang benar. Nomor 1. Al-hadiqatu jamilatun wa. Apa itu? A. Wasi'atun. B. Wasi'un. C. Fatun. D. Doikun. Nah, itu mana itu? Yang betul adalah taman. Adapun taman ini ialah indah dan luas. Luas itu ada dua itu. Wasiun juga luas. Wasiatun artinya juga luas. Tapi ingat, jamilatun ada tunnya. Jadi setelah wa itu harus cari yang ada tunnya. Walaupun artinya sama-sama luas. Wasiun luas artinya, wasiatun juga luas. Tapi yang wasiun tidak ada tunnya, yang wasiatun ada tunnya. Berarti jawabannya adalah wasiatun. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah A. Yang kedua, apa jawabannya yang kedua itu? Fil hadiqati titik-titik atau bla 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 wa birkatun. Di taman ada apa di taman? Wa birkatun dan kolam. Mana yang betul? Di taman ada apa? Ada kitab, A. Kitab, B. Pena, C. Pohon, D. Kurrasatun itu artinya buku tulis. Apa yang betul? Jawabannya adalah apa? Jawabannya adalah C. Asjarun, ya kan? Kitabun itu buku paket, qalamun itu pena, asjarun itu beberapa pohon, kurrasatun itu artinya buku tulis. Jadi jawabannya di taman ada beberapa pohon dan kolam. Birkatun dan kolam. Allah Akbar. Bisa ya jawabannya ya. Terus yang ketiga, mahadihi, apa ini? Hadihi titik-titik. Apa? Hadihi titik-titik. Jawabannya yang mana anakku sekalian? A. Itu ada gambarnya. Ini gambarnya apa? Gambarnya pohon mawar. Jadi mana yang artinya pohon mawar? Syajaratul wardikah? Syajaratul burtuqalikah, syajaratul yasmin, atau syajaratul mauzi? Yang mana itu? Syajaratul wardah itu artinya pohon mawar. Syajaratul burtuqali jeruk, pohon jeruk. Syajaratul yasmin pohon melati. Syajaratul mauzi itu pohon pisang. Itu pohonnya apa? Pohon
mawar. Jawabannya adalah A. Jawabannya adalah A. Yang keempat. Yang keempat. Apa yang keempat? Fi wasatil hadiqati. Fi wasatil hadiqati, di tengah taman. Itu ada apa di tengah taman? Coba kalian lihat di Al-Qiraatu. Di situ ada Al-Qiraatu. Fi wasatil hadiqati, di tengah taman terdapat apa? A. Asmakun, beberapa ikan. B. Asjarun, beberapa pohon. C. Surun. Ada apa surun? Surun itu apa? Pagar. Birkatun. Apa birkatun? Birkatun kolam. Bapak yang betul? Jawabannya adalah birkatun. Di tengah taman terdapat kolam. Jawabannya adalah birkatun. Saya gampang itu. Jawabannya adalah birkatun. Terus yang kelima, haulal hadiqati, di sekitar taman bla bla bla. Ada apa di sekitar taman? A. Asmakun, B. Asjarun, C. Surun, D. Birkatun. Di sekitar taman ada apa? Jawabannya adalah, kan nggak mungkin di sekitar taman ada ikan. Kalau ikan nggak ada airnya, meninggal lah ikannya. Jadi jawabannya adalah surun. Ada apa surun? Pagar. Di sekitar taman itu terdapat pagar. Nah, oke, udah ya. Selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah susunlah kata-kata berikut menjadi kalimat yang benar. Yang benar gimana? Yang pertama, asjarun al-hadiqatu fi birkatun wa. Jadi kalau disusun menjadi kayak mana? Fil hadiqati asjarun wa birkatun. Fil hadiqati asjarun wa birkatun. Itu ya. Fil hadiqati asjarun wa birkatun. Yang kedua. Silakan yang kedua. Apa yang kedua? Wasi'atun al-hadiqatu jamilatun. Apa nih? Al-hadiqatu jamilatun wasi'atun. Al-hadiqatu jamilatun wasi'atun. Nah, kan itu jawabannya ya. Al-hadiqatu jamilatun wasi'atun. Nomor 3. Wasato birkatun fi dan al-hadiqati. Ini jawabannya apa? Fil hadiqati apa? Fil hadiqati. Jawabannya adalah fil hadiqati jawabannya mana? Wasatun birkatun fil hadiqati. Fi wasato itu tengah, birkatun itu kolam, fi itu di, al hadiqatu taman. Berarti gimana? Di tengah taman ada kolam. Jawabannya adalah fi wasatil hadiqati birkatun. Ya. Fi wasatil hadiqati birkatun. Fi wasatil hadiqati
birkatun. Fi wasatil hadiqati birkatun. Selanjutnya nomor 5. Nomor 5, al hadiqatu surun haulal hadiqah. Haulal hadiqati surul hadiqah. Haulal hadiqati surul hadiqah. Itu nomor 5. Haulal hadiqati surul hadiqah. Di sekitar taman ada pagar taman. Di sekitar taman ada pagar taman. Nah, sudah ya. Yang C, bagian C itu kalian jawab sendiri. Itu paling gampang sekali itu. Yang bagian C kalian jawab sendiri. Bagian C kalian jawab sendiri. Ini yang dikumpulkan ke Bapak. Nah, ya. Ini yang dikumpulkan ke Bapak yang akan, tapi dengan catatan latihan-latihan yang tadi sudah kalian kerjakan semua. Nanti kalau sudah dikerjakan semua, yang sudah kita kerjakan bersama-sama itu sudah dijawab semua, nanti yang latihan C ini kalian jawab sendiri. Baru nanti Bapak akan kasih nilai. Ya. Yang tadi harus dijawab, jangan tidak dijawab. Tetap dijawab. Yang ini dijawab sendiri, yang bagian C dijawab sendiri. Oke. Selanjutnya yang bagian D. Mana D? Ya. Yang bagian D, terjemahkanlah kalimat berikut ke dalam bahasa Indonesia yang benar. Ya. Fil hadiqati asjarun wa birkatun wa nafuratun wa ghairu dzalik. Al hawa'u fil hadiqati safin janibal birkati asjarun syajaratul wardi wa syajaratul yasmin. Fil hadiqati asjarun, di taman ada beberapa pohon, wa birkatun dan kolam, wa nafuratun dan air mancur, wa ghairu dzalik dan selain itu. Wa ghairu dzalik dan selain itu. Al hawa'u fil hadiqati sofin, udara di taman sofin, murni atau segar. Murni atau segar. Udara di taman segar atau murni, segar atau murni. 3. Janibal birkati asjarun syajaratul wardi wa syajaratul yasmin. Di samping kolam ada beberapa pohon. Syajaratul wardi diantaranya pohon mawar, wa syajaratul yasmin dan pohon melati, wa syajaratul mauzi dan pohon pisang, wa ghairu dzalik dan selain itu. Nomor 4, al hadiqatu jamilatun wa wasi'atun. Adapun taman ini ialah indah dan luas. Nomor 5, fi wasatil hadiqati birkatun fiha asmakun wa nafuratun. Di tengah taman ada kolam. Di dalam kolam ada beberapa ikan dan air mancur. Nah, sudah ya? Tuh. Jadi kalian jawab. Sudah semua kita jawab bersama-sama. Tinggal yang bagian C. Mana bagian C? Nah, tinggal yang bagian C. Yang bagian C kalian jawab. Tulis di buku tulisnya. Jawab, tulis di buku tulisnya. Nafuratun itu apa artinya? Birkatun apa artinya? Samakun apa artinya? Syajaratul mauzi dan syajaratul burtukali. Itu diartikan. Nah, semoga apa yang kita bahas walaupun singkat dan padat
Ini menjadi tambahan ilmu yang nafi dan barokah. Bapak akhiri dengan pembacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Dari Bapak kurang dan lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.